Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Ardianti, NIM 24022192. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah, dosen pengampu Ibu Lili Mulyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif buku. Baik, di sini materi pokoknya yang pertama yaitu pengertian buku, yang kedua manfaat buku, yang ketiga fungsi buku dalam karya tulis ilmiah, yang keempat jenis-jenis buku dalam karya tulis ilmiah, yang kelima struktur penulisan buku, yang keenam resensi buku. Nah, selanjutnya pengertian buku. Buku adalah kumpulan lembaran kertas yang dijilid, berisi tulisan, gambar, atau bahkan kosong. Istilah ini mencakup berbagai bentuk dan jenis dari novel hingga buku teks pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku didefinisikan sebagai lembar kertas yang berjilid yang dapat berisi tulisan atau kosong. Buku tidak hanya mencakup karya sastra atau ilmiah, tetapi juga bisa berupa buku gambar dan buku sketsa. Menurut pendapat ahli, yang pertama Citepu tahun 2012, buku adalah kumpulan kertas berisi informasi yang tercetak dan disusun secara sistematis. Yang kedua Kurniasih, buku merupakan hasil pemikiran yang berisi ilmu pengetahuan yang disusun secara tertulis. Yang ketiga H.G. Andreas, buku adalah informasi tercetak di atas kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan. Yang keempat UNESCO tahun 1964, buku adalah publikasi tercetak dengan minimal 48 halaman. Materi selanjutnya yang kedua yaitu manfaat buku. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Buku sering dianggap sebagai jendela dunia karena mereka menyediakan informasi yang luas dan beragam. Dengan membaca, pembaca dapat memperluas pengetahuan mereka tentang berbagai topik dari sejarah hingga sains. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Membaca buku, terutama non-fiksi, mendorong pembaca untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Yang ketiga, memperluas kosakata. Dengan membaca secara rutin, kosakata pembaca akan meningkat. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan menulis. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Membaca buku memerlukan perhatian penuh yang dapat melatih otak untuk lebih fokus. Ini sangat berguna di era digital saat ini, di mana banyak gangguan hadir. Yang kelima, mengurangi stres. Membaca dapat menjadi cara efektif untuk mengalihkan perhatian dari stres sehari-hari. Buku fiksi khususnya dapat memberikan pelarian yang menyenangkan dari rutinitas dan tekanan hidup. Yang keenam, meningkatkan daya ingat. Proses membaca melibatkan pengolahan informasi dan penyimpanan dalam memori, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan daya ingat. Yang ketujuh, mengembangkan empati. Melalui karakter dan cerita dalam buku, pembaca belajar untuk memahami perspektif orang lain, yang dapat meningkatkan rasa empati dalam kehidupan nyata. Yang kedelapan, stimulasi otak. Membaca secara rutin merangsang aktivitas otak, menjaga agar tetap aktif dan mencegah penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Membaca buku bukan hanya sekadar hobi. Membaca buku investasi berharga untuk pengembangan diri dan kesehatan mental yang lebih baik. Yang ketiga, fungsi buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu sumber referensi, menyediakan informasi valid dan terperinci yang dapat dijadikan rujukan. Yang kedua, dukungan penelitian, membantu memahami konteks dan teori yang relevan untuk penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menulis, menjadi contoh struktur dan gaya penulisan yang baik. Yang keempat, pengembangan pemikiran kritis, mendorong analisis data dan kesimpulan berbasis bukti.
kelima, pendidikan dan pembelajaran, di mana alat untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan akademik. Yang keenam, mendorong diskusi ilmiah, memicu penelitian lanjutan dan debat dalam komunitas akademik. Selanjutnya, yang keempat, jenis-jenis buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, bunga rampai merupakan kumpulan karya ilmiah yang membahas topik permasalahan yang sama dari berbagai sudut pandang keilmuan. Setiap bab berdiri sendiri tetapi saling terhubung melalui tema yang sama. Kedua, monografi, sebuah karya tulis ilmiah yang mendalami satu topik tertentu dengan pendekatan yang komprehensif. Biasanya ditulis satu penulis dan mencakup analisis mendalam tentang topik tersebut. Kelima, struktur penulisan buku. Yang pertama, sampul, di mana judul dan nama penulis. Kedua, halaman judul, terdapat judul, nama penulis, dan logo penerbit. Yang ketiga, kata pengantar, konteks dan ucapan terima kasih. Yang keempat, daftar isi, daftar bab dan subbab beserta nomor halaman. Yang kelima, pendahuluan, tujuan dan gambaran umum topik. Yang keenam, isi atau bab-bab, konten utama yang terstruktur. Yang ketujuh, kesimpulan, ringkasan temuan utama. Yang kedelapan, daftar pustaka, sumber referensi yang digunakan. Yang kesembilan, lampiran jika ada, di mana materi tambahan seperti tabel atau grafik. Yang keenam, resensi buku. Pengertian resensi buku adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku yang mencakup evaluasi isi, struktur, dan manfaatnya bagi pembaca. Ulasan yang memberikan penilaian terhadap suatu buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Unsur-unsur resensi buku. Yang pertama, judul resensi, di mana menarik dan mencerminkan isi. Yang kedua, identitas buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Yang ketiga, pendahuluan, memperkenalkan buku dan konteksnya. Yang keempat, intisari buku, sinopsis singkat tentang isi. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan, penilaian positif dan negatif. Yang keenam, kesimpulan, pandangan keseluruhan, dan rekomendasi. Struktur resensi buku. 1. Judul resensi, di mana menarik dan mencerminkan isi resensi. Yang kedua, identitas buku, meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan informasi relevan lainnya. Yang ketiga, pendahuluan, memperkenalkan buku dalam memberikan konteks, tema, atau topik yang diangkat. Yang keempat, intisari buku, sinopsis singkat tentang isi buku tanpa menyebutkan terlalu banyak detail. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan, menilai aspek positif dan negatif dari buku seperti gaya penulisan, karakter, tema, dan struktur. Yang keenam, kesimpulan, merangkum pandangan keseluruhan tentang buku dan memberikan rekomendasi kepada pembaca. Yang selanjutnya, cara menulis resensi. Yang pertama, pilih buku untuk diresensi. Yang kedua, baca buku secara menyeluruh. Yang ketiga, tentukan teknik penulisan yang tepat. Yang keempat, tuliskan unsur-unsur resensi secara lengkap. Yang kelima, periksa kembali resensi yang telah ditulis. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang menganalisis sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif buku. Assalamualaikum.